Thailand, seorang arkeolog bernama Luke sedang mengendarai skuter sambil mengabaikan semua panggilan dari seseorang bernama Kasem. Lama kemudian, sekelompok mobil mengepungnya dan Kasem menuntut agar Luke mengembalikan tabung berisi lukisan yang telah ia curi dari bos Kasem. Salah satu anak buah Kasem menodongkan senjata ke arah Luke, jadi Luke berpura-pura akan menepi. Namun bukannya berhenti, dia malah melambatkan motornya dan menunggu mobil-mobil itu melaju lebih dulu, mengambil jalan berbeda. Lalu terjadilah pengejaran. Luke melaju cukup cepat hingga para pengejarnya menabrak mobil lain di jalan. Dia kemudian masuk ke area pasar yang sempit, tempat mobil-mobil tidak bisa mengikutinya. Kini satu-satunya yang mengejarnya hanyalah seorang pria dengan sepeda motor. Luke masuk ke sebuah apartemen dan karena ruangannya terlalu sempit, si pengendara motor kehilangan kendali dan menabrak dinding. Setelah menuruni tangga, Luke keluar dari gedung tapi langsung dihadang oleh mobil Kasem. Ia terlempar dari skuternya, namun beruntung karena warga sekitar segera mengerumuni mobil Kasem. Situasi ini memberinya kesempatan untuk kabur. Kasem menembakkan pistol ke udara untuk menakuti kerumunan dan memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan pengejaran dengan berjalan kaki. Dengan kaki yang terluka, Luke berusaha bergerak secepat mungkin sambil terus ditembaki oleh para pengejarnya. Dia menelpon rekan-rekannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan sempat naik ke pesawat. Mereka pun menyarankannya untuk naik kereta saja. Setelah melewati pasar lainnya, Luke mencuri gerobak makanan dan Kasem kembali mengejarnya dengan mobil. Luke lalu melepaskan gerobak dari sepeda motornya, membuatnya menabrakkan mobil dan api menyebar hingga menutupi kaca depannya. Akibatnya, Kasem kehilangan kendali dan menabrak lalu lintas. Polisi datang dan mengepung mobil Kasem, sementara Luke berhasil melarikan diri. Sesampainya di stasiun, Luke melompat turun dari sepeda motornya dan berlari mengejar kereta. Dia berhasil naik ke dalam tepat pada detik terakhir. Malamnya, Luke tertidur di kursinya dan bermimpi berada di sebuah bangunan kuno, di mana dia menemukan dan mencuri sebuah topeng emas. Saat terbangun, dia mendapati seorang wanita bernama Esme duduk di seberangnya. Esme menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah mengambil kembali lukisan-lukisan unik dan bahwa para pria yang duduk di bangku lain adalah anak buahnya. Luke menolak memberikan lukisan itu, jadi Esme mengeluarkan pisau, sementara salah satu anak buahnya mulai mencekiknya dari belakang. Esme berusaha merebut tabung lukisan dan menendang Luke saat ia tak mau melepaskannya. Namun Luke malah menangkap tangannya. Esme melepaskan jaketnya dan berjalan pergi. Luke lalu mengambil piring dari meja dan memecahkannya di kepala si preman, lalu menyundulnya hingga akhirnya si preman melepaskan cekikannya. Luke pun mengejar Esme sambil menendang satu anak buah lainnya. Namun Esme dengan cepat menghajarnya sebelum kembali kabur. Luke harus melawan satu pria lagi sebelum bisa mendekati Esme yang kini membela diri dengan pisau. Dalam pergulatan itu, tanpa sengaja tali tabung terpotong. Saat mereka berdua memegang ujung tali yang berbeda, Luke menghindari lemparan pisau dan menarik tabung itu hingga membuat Esme terlempar masuk ke kamar mandi. Dia pun lalu menguncinya dari luar. Setelah itu, Luke memanjat ke atap gerbong kereta dan menunggu sampai menara air cukup dekat untuk dijadikan tempat melompat. Sayangnya, dia gagal memegang pegangan dengan benar dan malah terjatuh menembus atap sebuah gubuk. Dia lalu menelpon rekan-rekannya dan meminta dijemput. Sementara itu di London, saudarinya Luke yaitu Charlotte sedang membahas perceraian dengan mantan suaminya yang berselingkuh. Harold ingin hak asuh penuh atas anak mereka yang membuat Charlotte sangat marah. Beberapa waktu kemudian, Charlotte yang sedang bekerja di museum terkejut melihat kedatangan Luke. Luke berpura-pura datang hanya untuk mengunjunginya, tapi karena mereka hampir tak pernah bertemu, Charlotte langsung menebak bahwa Luke sedang dalam masalah. Berharap Charlotte mau ikut kembali berpetualang bersamanya seperti dahulu saat mereka masih bersama ayah mereka. Namun Charlotte mengingatkan bahwa kini ia adalah seorang ibu dan ia ingin mempertahankan pekerjaannya sebagai kurator museum. Luke kemudian memberitahunya bahwa ada kerusakan pada salah satu lukisan. Saat Charlotte memeriksa lukisan tersebut, Luke justru mencuri lukisan lain yang tergantung di dinding. Alarm pun langsung berbunyi dan pintu-pintu mulai mengunci secara otomatis. Luke berhasil keluar dan Charlotte mengejarnya sambil meminta lukisan itu kembali. Luke menolak dan mengatakan bahwa ia hanya akan mengembalikannya jika Charlotte masuk ke dalam mobilnya. Dia kemudian melaju dengan kecepatan tinggi, drift seperti film Tokyo Drift, hanya untuk mengelabuhi mobil-mobil polisi yang mulai mengejarnya. Setelah melewati beberapa gang sempit, Luke masuk ke bagian belakang sebuah truk yang dikendarai oleh dua rekannya, yaitu Murphy dan Dave. Charlotte mengenali mereka karena mereka dulunya adalah tim dari ayah mereka. Saat Luke dan Charlotte berdebat tentang hidup yang telah dia pilih, Murphy memeriksa lukisan curian itu dan menyimpulkan bahwa lukisan tersebut bukan yang mereka cari. Luke mengatakan kepada Charlotte
Charlotte bahwa dia bisa mengembalikan lukisan itu ke museum, lalu menyemprotkan sesuatu yang membuat Charlotte tertidur. Beberapa saat kemudian, Charlotte terbangun sendirian di sebuah bangku taman. Dia buru-buru kembali ke museum di mana Inspektur Jamal sedang menyelidiki kasus pencurian. Jamal curiga Charlotte terlibat membantu Luke, namun saat mereka berdebat, mereka menyadari bahwa lukisan yang dicuri telah dikembalikan ke tempat semula. Setelah bekerja, Charlotte pergi menjemput anaknya, namun Harold menolak membiarkannya pergi bersama Charlotte karena dia sudah mendengar kabar bahwa Charlotte sedang menjadi tersangka. Charlotte yang marah besar mendatangi Luke dan memarahinya karena telah menghancurkan hidupnya. Saat itu, dia mendapati Luke sedang bersama seseorang pria kaya bernama Owen. Owen menjelaskan bahwa dirinya sedang sekarat karena kanker, dan karena itu dia menyewa tim Luke untuk mencari sumber mata air kehidupan yang diyakini sebagai satu-satunya harapan untuk menyembuhkannya. Charlotte menanggapi sinis, mengatakan bahwa air mata kehidupan tersebut hanyalah mitos, namun Luke percaya bahwa di balik setiap mitos selalu ada jejak kebenaran. Ia menjelaskan bahwa puluhan budaya di berbagai benua telah menulis tentang mata air tersebut. Itu tidak mungkin kebetulan. Konon, lokasi mata air tersebut disembunyikan oleh Tuhan dari umat manusia. Tim mereka percaya bahwa informasi tersebut diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga tertentu yang disebut penjaga jalur. Dengan tugas melindungi rahasia ini, Luke meyakini bahwa Esme adalah salah satu dari para penjaga tersebut. Pada tahun 1600, 6 seniman membuat perjanjian untuk mengungkap lokasi mata air itu dengan cara menyembunyikan petunjuk dalam beberapa lukisan. Lukisan-lukisan inilah yang telah dicuri Luke dari berbagai negara. Masing-masing memiliki tanda tangan rahasia bertuliskan 6 dan 1 dalam bahasa Latin yang berarti 6 kanvas tetapi 1 jalur. Lukisan-lukisan itu juga ditandai dengan huruf-huruf tertentu. Meskipun Kim belum memahami arti dari huruf-huruf itu, tapi Charlotte menyadari bahwa mereka ternyata mencuri lukisan Rembrandt yang salah, dan sekarang mereka ingin tahu di mana lukisan yang asli. Charlotte tidak tertarik untuk ikut bergabung karena dia lebih memikirkan anaknya. Namun Owen menawarkan bantuan pengacara yang hebat untuk membantu masalah hukum Charlotte. Sebagai balasan, Charlotte menyarankan agar mereka meneliti keluarga Vanderbilt. Malam harinya, Luke sedang membaca tentang keluarga Vanderbilt di sebuah kafe. Lalu Esme muncul. Dia memperingatkan Luke agar menghentikan pencarian itu atau dia akan menghabisi setiap anggota timnya satu persatu. Keesokan harinya, Luke menghadiri acara piano Thomas dan memberitahu Charlotte bahwa dia telah menemukan lukisan yang asli. Setelah berdebat, Luke akhirnya berhasil meyakinkan Charlotte untuk ikut dalam misi pengambilan lukisan tersebut. Beberapa waktu kemudian, tim berada di atas kapal di perairan Irlandia mencari sebuah kapal pesiar yang tenggelam. Tempat terakhir lukisan itu terlihat. Mereka mengirim drone khusus ke bawah laut untuk memotong bagian kapal yang berisi barang-barang kelas 1, lalu memasang tangki apung agar bagian tersebut bisa diangkat ke permukaan. Begitu kapal pesiar berhasil diangkat ke permukaan, Luke dan Charlotte masuk ke dalam untuk mencari lukisan. Charlotte bisa memandu berkat peta lama yang dia miliki. Sementara itu, di kapal utama, tim mendeteksi sesuatu yang mendekat lewat radar dan mencoba memperingati Luke. Namun radio mereka tidak berfungsi karena sinyalnya sudah diblok. Tak lama kemudian, sebuah helikopter datang dan menurunkan Esme bersama anak buahnya ke kapal tersebut. Di dalam, Charlotte menemukan alkohol di dalam lemari dan meminumnya. Sementara Luke menggunakan alat las untuk membuka sebuah lemari bertuliskan nama Vanderbilt. Di dalam lemari itu, Luke menemukan sebuah kotak tua dan ketika membukanya, ternyata berisi lukisan yang selama ini mereka cari. Mereka pun bersulang atas keberhasilan mereka. Luke sempat ingin mencuri perhiasan juga, namun Charlotte menampar tangannya dan mengingatkan bahwa mereka bukan perampok makam. Tangki pengapung mulai rusak sehingga waktu mereka sangat terbatas. Saat hendak keluar, mereka dikepung oleh pasukan Esme yang semuanya bersenjata. Tapi itu tidak menghentikan Luke dan Charlotte untuk melawan. Dalam kekacauan itu, tas berisi lukisan terjatuh. Anak buah Esme melepaskan tembakannya, membuat Esme sendiri tidak bisa mendekati tas itu. Peluru memantul dari dinding logam kapal dan bahkan mengenai helikopter. Sayangnya, peluru tersebut juga merusak tangki pelampung. Kapal mulai tenggelam kembali dan Luke terpeleset akibat air yang mulai menggenang. Seorang pria segera menodongkan senjatanya ke arahnya. Charlotte pun memukulkan kursi ke kepala pria itu, menyelamatkan Luke yang lalu buru-buru mengambil kembali lukisannya. Namun ia tiba-tiba berhenti saat Esme
menyandra Charlotte. Helikopter terpaksa pergi karena kerusakan yang terjadi, sementara kapal pesiar semakin tenggelam. Luke berusaha menenangkan keadaan karena yakin Esme tak akan benar-benar menyakiti Charlotte. Saat kapal mulai bergetar hebat, Charlotte memanfaatkan momen itu untuk menghantam Esme dan mendorongnya hingga terjatuh ke laut. Saat kakak beradik itu mencoba keluar, sebuah gelombang kuat menghantam mereka dan mendorong mereka kembali masuk ke dalam. Kaki Luke pun tersangkut jaring, membuatnya terjebak di bawah air. Saat kapal pesiar mulai tenggelam, Charlotte menyelam ke dalam air dan berhasil membebaskan Luke dari jaring, memungkinkan mereka berdua untuk segera berenang ke permukaan dan diselamatkan oleh tim mereka yang menunggu di atas perahu. Setibanya di London, Harold memberitahu Charlotte bahwa dia akan pindah ke Jepang untuk pekerjaan baru dan memintanya untuk mengambil alih perawatan Thomas. Saat Harold menyebut nama perusahaan barunya, Charlotte menyadari bahwa Owen lah yang mengatur semua ini agar dia bisa bersama anaknya. Charlotte kemudian bergabung kembali dengan tim untuk meneliti kembali huruf-huruf pada lukisan terbaru. Huruf-huruf itu membentuk kata Wicked dan berdasarkan frasa 6 and 1, mereka menyimpulkan bahwa petunjuk itu merujuk pada Wicked Bible. Wicked Bible adalah versi salah cetak dari Alkitab King James tahun 1631 yang secara keliru mencantumkan perintah tentang boleh berzina, padahal seharusnya sebaliknya. Tim pun bertanya-tanya apakah kesalahan tersebut bukanlah kekeliruan semata, melainkan kode sengaja untuk menandai Alkitab tertentu yang berisi petunjuk menuju mata air kehidupan. Semua salinan Bible itu telah dimusnahkan kecuali satu. Tiba-tiba Inspektur Jamal dan para petugas polisi menyerbu ruangan untuk menangkap Luke dan Charlotte. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Qasem dan anak buahnya masuk dan menodongkan senjata ke semua orang. Luke pun menawarkan kesepakatan Qasem boleh menangkap dirinya dan mengambil semua lukisan asalkan timnya dibiarkan pergi. Qasem setuju dan Charlotte bersama anggota tim lainnya segera meninggalkan ruangan tersebut. Begitu Qasem mengira Luke akan mengambil lukisan, Luke malah memutar musik dengan volume keras dan cepat-cepat bersembunyi di bawah meja. Gangguan ini memberikan kesempatan bagi polisi untuk menyerang para penjahat, memicu perkelahian besar. Dalam kekacauan tersebut, tembakan dilepaskan dan mobil Luke terkena peluru. Sementara baku hantam dan tembakan terus berlangsung, Luke menyelinap keluar lewat pintu belakang dan dijemput oleh timnya yang menunggu di kapal. Pertarungan berakhir dengan kemenangan pihak kepolisian. Jamal memperhatikan layar komputer dan melihat kutipan dari Wicked Bible. Beberapa waktu kemudian, Luke berada di gurun dan menemukan segelas cairan yang bercahaya. Saat dia mencicipinya, Charlotte dan Thomas tiba-tiba menua dengan sangat cepat. Sebuah suara berkata jangan diminum, dan Luke langsung menjatuhkan gelas itu. Saat gelas pecah, dia terbangun. Ternyata semua itu hanyalah mimpi, dan dia sedang berada di dalam pesawat. Tim mereka sedang dalam perjalanan menuju Austria, tempat di mana Wicked Bible terakhir berada. Kini Thomas ikut serta dalam petualangan ini. Sesampainya di Perpustakaan Nasional Austria, Luke, Charlotte, dan Deb diizinkan masuk berkat donasi besar yang diberikan Owen. Saat itu, sang miliarder sedang berada di restoran bersama Thomas, menjawab berbagai pertanyaan anak itu tentang kehidupan orang kaya. Sementara itu, Luke, Charlotte, dan Deb dibawa ke sebuah ruangan rahasia untuk melihat kitab tersebut. Di sana, pustakawan memberitahu mereka tentang kesalahan cetak kedua yang juga menyisipkan kata-kata kotor. Murphy berjaga di luar dan melihat Esme datang bersama anak buahnya. Dia segera memperingatkan tim. Luke keluar untuk menghadapi Esme, dan setelah saling melontarkan sindiran, keduanya terlibat dalam pertarungan sengit menggunakan rak dan perabot perpustakaan sebagai alat bantu. Salah satu anak buah Esme mencoba membantu, tapi Luke dengan cepat mengalahkannya. Esme kemudian menodongkan pistol ke Luke, tapi berhasil dia lucuti. Dia lalu menggunakan tali untuk menjepitnya, tetapi karena dia menginjak tali tersebut, Luke mendorongnya hingga Esme tergantung di lampu gantung. Setelah kembali ke ruangan rahasia, Murphy memberitahu bahwa semua pintu keluar telah dikepung, jadi mereka harus menjalankan rencana B. Tim menidurkan pustakawan dengan semprotan bius, lalu Deb meletakkan bom kecil di lantai. Ledakan itu menciptakan lubang yang memungkinkan mereka melarikan diri lewat saluran pembuangan. Di saat yang sama, anak buah Esme mencoba menculik Owen, namun Owen dengan mudah mengalahkan mereka dalam hitungan menit tanpa membiarkan Thomas terluka sedikit pun. Di sebuah hotel, tim memeriksa Wicked Bible dan menemukan pola digit berulang yang dicetak di bagian emasnya dan hanya menggunakan angka 1 hingga 7. Namun mereka tidak bisa menemukan cara untuk memecahkan kode tersebut. Saat itu Charlotte mengumumkan bahwa dia akan pergi karena telah mendengar apa yang terjadi pada Thomas dan dia tidak ingin membahayakan anaknya lebih jauh. Namun saat mereka hendak keluar, Thomas memberitahu Charlotte bahwa tim selama ini memecahkan masalah dengan cara yang salah. Mereka segera kembali ke ruangan dan Thomas menjelaskan bahwa digit-digit itu bukan angka sebenarnya, melainkan mewakili 7 nada dasar musik. Dia pun memainkan sebuah lagu berdasarkan urutan kode tersebut dan hasil pencarian cepat di internet menunjukkan bahwa lagu itu berjudul Water in the
Desert. Lagu ini sangat tua hingga tak ada yang tahu siapa penciptanya. Namun lagu tersebut dibuat sebagai penghormatan terhadap 7 keajaiban dunia kuno. Tim kemudian menandai ke-7 keajaiban dunia pada peta, lalu meletakkan jalur dari lukisan-lukisan di atasnya, dan mereka menemukan bahwa kedua jalur tersebut sejajar kecuali pada titik piramida Giza. Ini membuat mereka menyimpulkan bahwa mata air kehidupan berada di sana. Mereka bersiap melakukan perjalanan ke Mesir, dan Owen berhasil membujuk Charlotte untuk ikut dengan janji bahwa dia telah menyewa tim keamanan. Malam itu, Luke kembali bermimpi tentang topeng emas. Kali ini ada sosok aneh yang meraih ke arahnya. Ketika sosok itu menyentuh pasir, zat hitam mulai menyebar dan mengorupsi tubuh Luke. Dia tiba-tiba terbangun dan Charlotte bertanya seberapa banyak Luke tahu soal Owen. Luke meyakinkan bahwa Owen adalah orang baik, tapi Charlotte khawatir Owen hanya ingin menemukan mata air itu untuk dijual. Sementara itu di Vatikan, pemimpin para Protectors menyerahkan kunci khusus kepada Esme, kunci yang dirancang untuk menghentikan siapapun meminum air dari mata air kehidupan. Beberapa waktu kemudian, tim tiba di Mesir. Luke menunjukkan kepada Thomas hasil pemindaian piramida yang mengungkapkan keberadaan ruang-ruang tersembunyi yang belum pernah diakses sebelumnya. Di lokasi, Charlotte memperhatikan tim keamanan dan mulai curiga mengapa mereka membawa begitu banyak. Seorang profesor terkenal memberikan tur piramida kepada mereka, namun dia tidak tahu cara masuk ke ruang-ruang rahasia tersebut. Owen yang mulai kehilangan kesabaran memerintahkan anak buahnya untuk mulai menggali, mengungkapkan bahwa isi tas-tas mereka ternyata adalah peralatan berat untuk penggalian. Profesor pun memprotes keras tindakan Owen, karena itu berarti merusak salah satu monumen bersejarah paling penting di dunia. Namun anak buah Owen malah mengusir sang profesor dari tempat itu. Charlotte pun ikut memprotes, tapi Owen tiba-tiba menunjukkan sisi gelapnya. Bicaranya menjadi dingin dan penuh perhitungan. Di luar, Inspektur Jamal datang dan meminta izin untuk masuk ke area piramida, tetapi para penjaga menolaknya mentah-mentah. Tak lama kemudian, Jamal kembali bersama sejumlah mobil polisi. Tim keamanan Owen langsung membuka tembakan dan bahkan meledakkan beberapa kendaraan. Para petugas yang selamat berlindung dan membalas tembakan. Tak jauh dari situ, Esme mengamati situasi dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, tim Luke menemukan sebuah lorong tersembunyi dan melaluinya hingga akhirnya mereka tiba di ruangan khusus. Di dalamnya terdapat sebuah struktur yang besar yang harus dipindahkan, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menggesernya. Owen memerintahkan anak buahnya mengambil peralatan dari tas-tas mereka, dan Charlotte terkejut saat menyadari bahwa mereka juga membawa senjata. Setelah mencoba berbagai alat, ternyata semuanya gagal, dan Owen pun mengusulkan penggunaan bahan peledak. Charlotte dan Luke langsung menolak keras. Saat para orang dewasa masih berdebat, Thomas menemukan sebuah alat musik kuno dan mulai memainkannya. Para alat itu merambat melalui sistem pipa-pipa tersembunyi di dalam ruangan tersebut, mempengaruhi struktur yang ingin mereka geser. Saat momen yang tepat, Charlotte memukul gong yang ada di ruangan itu, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Pasir yang menyelimuti struktur mulai membentuk pola, dan kini hanya dengan satu tangan, Charlotte bisa menggeser struktur tersebut, membuka sebuah lift rahasia. Tim pun menaiki lift itu dan mulai turun ke dalam piramida. Di luar, Murphy dan Deb menyadari bahwa tim keamanan Owen telah melampaui batas. Mereka mengambil langkah yang nekat dengan menyerang dari belakang dan berhasil melumpuhkan beberapa penjaga. Sayangnya, Deb tertembak di lengan dan Murphy harus menyelamatkannya. Saat seorang penjaga hendak membunuh mereka, Esme tiba-tiba muncul dan mengalahkan para penjahat di sekitarnya. Ketika lebih banyak orang datang dan menembakinya, dia menggunakan tubuh salah satu penjaga sebagai tameng sambil membalas tembakan. Setelah tim keamanan berhasil dikalahkan, Esme dan Jamal sepakat untuk bekerja sama. Mereka masuk ke dalam piramida dan mulai melumpuhkan semua penjaga yang berada di sekitar struktur terbuka itu, baik dengan serangan fisik maupun tembakan. Esme menemukan tali di dalam tas milik pasukan Owen, dan mereka pun menggunakannya untuk turun melalui poros lift. Di dalam tanah, lift berhenti dan menjatuhkan tim ke dalam sebuah koridor yang dindingnya dipenuhi ukiran-ukiran paradoksal. Mereka tiba di jalan buntu yang memiliki ukiran pohon kehidupan. Charlotte mengambil sebuah batu ember dari patung Dewi Naunet dan menempelkannya ke ukiran pohon tersebut. Dinding pun terbuka mengungkapkan ruangan baru, namun mereka justru berada di ketinggian yang sangat tinggi. Luke menyentuh sebuah permata pada ukiran yang menyebabkan anak tangga bermunculan dari dinding. Mereka menuruni tangga itu dan akhirnya sampai ke dasar, di mana sebuah lubang kecil terbuka dan memperlihatkan lebih banyak anak tangga yang mengarah ke ruangan berikutnya. Di tengah ruangan itu terdapat genangan air kecil yang diyakini sebagai mata air kehidupan. Charlotte memperingatkan semua orang tentang peringatan tertulis di dinding. Jika seseorang belum siap menerima berkah, maka yang akan datang justru kutukan. Owen mendesak agar Luke menjadi orang pertama yang meminum air
tersebut, bahkan mulai bersikap agresif. Charlotte pun mulai curiga bahwa Owen sebenarnya tidak sekarat. Dengan nada dingin, Owen mengonfirmasi bahwa tujuannya hanyalah untuk menjual mata air itu. Dia kemudian menembak lengan Luke, memaksanya untuk menyentuh air tersebut. Begitu Luke menyentuh genangan itu, air mulai mengalir dan memenuhi ruangan, membentuk sebuah mata air yang sesungguhnya. Darah dari Luke menetes ke dalam air dan air pun mengelilinginya, mengangkat tubuhnya ke udara. Tangannya mulai bercahaya dan Luke melihat bayangan dirinya saat masih muda. Namun ketika dia hendak meminum air itu, dia juga melihat bayangan Charlotte dan Thomas yang menua dengan cepat. Dia akhirnya memilih untuk tidak meminum air tersebut demi melindungi keluarganya dan menarik tangannya keluar. Sebagai gantinya, air itu pun menyembuhkan lukanya. Owen yang marah kembali mencoba menembaknya, tetapi air melindungi Luke dan dengan perlahan menurunkannya kembali ke lantai. Owen lalu menjatuhkan setetes darahnya ke dalam air. Saat air mulai mengelilingi tubuhnya, Esme memasukkan kunci khusus ke dinding sambil mengingat penjelasan dari pemimpin Protector. Jika seseorang yang memiliki niat tulus dan penuh kasih meminum air tersebut, mereka akan diberi anugerah awet muda abadi. Namun sebagai gantinya, nyawa orang yang mereka cintai akan menjadi bayarannya. Namun, jika seseorang yang hanya mencintai dirinya sendiri yang meminum air itu, maka mata air akan menyerap nyawa orang tersebut. Owen tetap nekat meminumnya dan seketika tubuhnya menua dengan cepat. Dia pun menjerit kesakitan, sementara air di sekitarnya mulai bergejolak tak terkendali. Melihat situasi yang memburuk, Esme memukul gong lain yang ada di ruangan itu. Akibatnya seluruh pintu mulai menutup, termasuk lubang di tanah tempat mereka masuk. Mereka segera berlari kembali melalui tangga, meninggalkan Owen yang perlahan mati ditelan air. Dalam perjalanan keluar, salah satu pengawal Owen terpeleset dan jatuh. Luke juga hampir jatuh, namun Esme berhasil menariknya kembali ke atas. Koridor tempat mereka datang pun mulai tertutup satu persatu, memaksa mereka menghindari banyak rintangan untuk bisa keluar tepat waktu. Begitu mereka semua berhasil mencapai permukaan, Inspektur Jamal akhirnya harus mengakui bahwa pelaku utama di balik semua kekacauan ini adalah Owen. Esme mengakui bahwa dia terkesan dengan tekad kuat yang dimiliki Luke. Sebelum dia pergi, dia mencium pipi Luke sebagai salam perpisahan. Kini Luke, Charlotte, dan Thomas bersiap menghadapi petualangan baru, dan ketika Luke bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya, Thomas hanya tersenyum dan berkata, "Aku punya ide." Dan film pun berakhir. Sepertinya film ini akan memiliki sequel. Kita tunggu saja kelanjutan petualangannya nanti.